Sistem pernafasan terdiri dari dua bagian, yaitu sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Sistem pernafasan atas mencakup mulai dari hidung, faring, dan struktur-struktur yang berhubungan dengan keduanya. Sedangkan sistem pernafasan bawah itu mencakup mulai dari laring, trachea, bronkus, dan paru. Nah, pada sistem pernafasan atas kita mulai dari nasus atau hidung. Hidung, struktur dasarnya kafum nasi, merupakan bentuk atau ruangan berbentuk limas yang berbatas tulang yang letaknya berada di bawah fossa cranii anterior. Kafum nasi diberi penutup oleh bagian luar tulang rawan hidung. Di sebelah anterior, kedua nares atau kedua lubang hidung terbuka ke dalam kafum nasi, dan di sebelah posterior kedua koana terbuka ke dalam nasofaring. Kita lihat di sini kedua nares dan kedua koana. Di sebelah medial terdapat suatu sekat yang dinamakan oleh septum nasi yang membentang dari atap sampai dasar. Ya. Konka merupakan tulang yang membentuk turbin berproyeksi seperti gulungan-gulungan yang terletak di dinding lateral kafum nasi. Konka nasalis superior dan media itu berproyeksi dari tulang ethmoidalis, sedangkan konka nasalis inferior merupakan tulang yang terpisah. Nah, recessus sphenoethmoidalis merupakan suatu ruangan yang sempit. Ini kita lihat recessus sphenoethmoidalis, ruangan yang sempit di sebelah sebelah atas dari konka nasalis superior, di mana di sana terdapat epitel penghidu yang terletak pada sisi superior dari recessus ini. Sedangkan ostium sinus sphenoid berada di bagian posterior dari recessus sphenoethmoidalis ini. Nah, meatus nasi superior di sebelah bawah konka nasalis superior menerima beberapa saluran dari sinus ethmoidalis posterior. Jadi, meatus nasi superior merupakan tempat akhir dari saluran sinus ethmoidalis posterior. Nah, di meatus nasi medius itu terdapat yang namanya bulla ethmoidalis. Bulla ethmoidalis yang merupakan dinding medial dari sinus ethmoidalis media. Sedangkan hiatus semilunaris merupakan celah semu yang melengkung ke arah anterior dan di sebelah bawah menonjol membulat, yang terdiri dari infundibulum sinus frontalis dan ostium sinus maxillaris. Ostium sinus maxillaris ini merupakan muara dari ujung posterior inferior dari hiatus semilunaris. Di sebelah anterior dari meatus nasi inferior, meatus nasi inferior itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis
di mana ductus nasolacrimalis ini akan menghubungkan bagian medial dari mata ke rongga hidung. Oleh karena itulah pada saat kita menangis maka akan terasa ada aliran juga air mata dari yang mengalir ke hidung melalui ductus ini. Nah, pada septum nasal itu ditokong oleh beberapa kartilago dan tulang, yaitu ada cartilago septum nasi, sehingga memudahkan kita pada bagian tips atau ujung dari nasus kita ini untuk mobile, dan ditunjang juga oleh os vomer yang merupakan tulang yang rigid pada bagian dasar septum nasal. Nah, bagian atap dari nasus ini, cavum nasi ini, dia berbatasan langsung dengan fossa cranii superior, di mana pada fossa cranii superior ini terdapat lamina cribosa, di mana lamina cribosa ini merupakan tempat lewatnya nervus olfactorius. Nah, bisa kita lihat di sini ada bentuk turbin yang diliputi oleh mukosa yang disebut dengan concha nasalis superior, concha nasalis media, concha nasalis inferior, di mana di bagian bawahnya itu terdapat satu celah yang dinamakan sebagai meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Nah, suplai darah dari cavum nasi sebagian besar itu disuplai oleh arteri ethmoidalis, cabang dari arteri ophthalmica, arteri sphenopalatina yang dicabangkan oleh arteri maxillaris dan arteri palatina mayor, palatina mayor yang merupakan cabang dari arteri maxillaris juga, yang nanti akan memperdarahi daerah anteroinferior, dan arteri facialis yang memperdarahi bagian inferior dan interior lewat cabangnya arteri labialis superior dan palatine ascendens. Nah, apa kepentingan dari perdarahan ini? Kepentingan klinisnya berupa bila terjadi trauma, hipertensi, perdarahan, gangguan pembekuan darah yang terkait dengan epistaksis. Nah, penanganannya tergantung pada sebab. Tetapi tekanan topikal, obat vasokonstriktor dan kauter biasanya lebih efektif. Ligasi tidak praktis sebab cabangnya berada di dalam, misalnya dari arteri sphenopalatina yang merupakan cabang dari arteri maxillaris, jadi kita akan kesulitan untuk melakukan ligasi dari arteri maxillaris tersebut. Nah, kita lihat di bagian medial itu sebagian besar di bagian posterior itu diperdarahi arteri sphenopalatina yang merupakan dari cabang dari arteri maxillaris, dan arteri sphenopalatina merupakan pembuluh darah yang rentan untuk pecah pada saat epistaksis posterior, dan di mana epistaksis posterior ini memberikan manifestasi klinis yang cukup masif perdarahannya dan mengalir ke daerah posterior. Nah, salah satu manajemennya untuk melakukan
manajemen perdarahan pada epistaxis posterior, yaitu melakukan dengan cara tampon, yaitu ada namanya tampon belok. Sedangkan pada bagian aliran darah vena ada plexus venosus submucosa yang luas, di mana nanti bagian pembuluh darah balik ini ada yang bisa mengalir ke sinus cavernosus pada cavitas cranii. Nah, pada bagian anterior septum itu terdapat pembuluh darah yang kecil yang disebut dengan plexus Kisselbach. Plexus Kisselbach ini merupakan anastomosis dari pembuluh darah anterior ethmoidalis, sphenopalatine, palatina mayor, dan arteri labialis superior. Nah, pada plexus Kisselbach ini merupakan plexus yang rentan untuk terjadi perdarahan yang disebut dengan epistaxis anterior. Nah, plexus Kisselbach ini sangat rentan untuk terjadinya minor trauma, dan misalnya kita juga minor trauma ini dapat berupa pada waktu dia mengorek hidungnya, pada waktu dia kena benturan. Hal itu sering terjadi perdarahan, yaitu terutama pada anak-anak. Nah, inervasi dari hidung itu mendapatkan persarafan dari cabang dari nervus ophthalmicus, nervus ethmoidalis anterior, nervus ethmoidalis posterior yang mempersarafi setengah bagian anterior dan cabang nasociliaris. Sedangkan nervus maxillaris melintasi foramen sphenopalatinium bersama dengan arterinya, mempersarafi setengah bagian posterior dari capum nasi. Nah, semuanya merupakan cabang dari nervus maxillaris, di mana nervus maxillaris ini juga akan memberikan cabang, yaitu cabang alveolar superior, di mana ini nanti akan mempersarafi daerah kecil dari sekeliling ujung anterior concha nasalis inferior, sedangkan bagian eksternal nares terutama dipersarafi oleh cabang dari infraorbital dari nervus maxillaris. Ini adalah distribusi dari nervus trigeminus. Nah, di sini kita ada daerah yang namanya segitiga fasial, di mana apabila terjadi luka maka pada daerah segitiga ini maka akan terjadi rentan terjadinya infeksi dan infeksi tersebut dapat masuk melalui aliran vena yang nanti dapat mengakibatkan tromboflebitis pada sinus cavernosus di cavum cranii. Sebelum kita lanjut, apa fungsi tadi yang klinis yang sering terjadi pada hidung tersebut? Nah, pada vasodilatasi dan pelebaran vena disertai dengan sejumlah edema mukosa tertentu yang menutup jalan nafas hidung. Itu kadangkala menyebabkan gangguan
berupa penyumbatan saluran nafas atas, terutama dari hidung. Biasanya ini terjadi edema pada mukosa disebabkan oleh adanya reaksi alergi, terutama rinitis alergika. Sedangkan untuk terapinya, zat-zat vasokonstriktor menghasilkan perbaikan untuk gejala-gejala. Misalnya kita menggunakan efedrin, maka akan terjadi pengempesan pada mukosa akibat vasodilatasi dari vena tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke sinus paranasal. Sinus paranasal terdiri dari sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus sphenoid, dan sinus maxillaris. Bila kita lihat dari potongan koronal, kita lihat di sini pada bagian lateral cavum nasi itu terdapat sinus maxillaris. Sinus maxillaris, di sini ada concha nasalis inferior, concha nasalis media, dan concha nasalis superior. Nah, ini bila kita lihat potongan koronalnya, sinus maxillaris. Di sini nanti kita dapatkan bisa melihat merupakan selula ethmoidalis, dan di bagian depan frontal dari kepala itu terdapat sinus frontalis. Nih, pada sinus paranasal kita nanti akan mempelajari juga bagaimana dan di mana muara dari sinus-sinus tersebut, seperti selula ethmoidalis, terus ada selula ethmoidalis anterior, infundibulum ethmoidalis atau ductus frontonasalis. Sinus frontalis akan bermuara di bagian anterior dari hiatus sapilunaris dari hiatus nasi medius. Pada hiatus nasi medius itu terdapat muara dari sinus frontalis. Sinus sphenoid nanti akan bermuara ke recessus sphenoethmoidalis, sedangkan sinus ethmoidalis medius akan bermuara pada bula ethmoidalis yang terdapat pada hiatus nasi medius. Selula ethmoidalis posterior bermuara pada hiatus nasi superior, dan sinus maxillaris nanti akan bermuara pada hiatus nasi medius. Pada concha nasalis superior terdapat sphenoethmoidalis recessus. Pada hiatus nasi media itu terdapat muara dari sinus maxillaris frontalis selula ethmoidalis anterior, sedangkan hiatus nasi inferior itu muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, pada concha nasalis superior itu terdapat celah kecil, recessus kecil yang disebut dengan recessus sphenoethmoidalis, di mana pada daerah ini terdapat muara dari sinus sphenoid. Nah, kita lanjut ke paring dan laring. Paring membentang dari basis kranii sampai setinggi vertebra cervicalis ke-6 atau cartilago setinggi cartilago cricoid. Pada bagian distal dari paring itu terdapat esophagus. Pada bagian dorsal dan lateral dikelilingi oleh jaringan longgar yang mengisi spasium periparingeal, di mana di bagian ventral berhubungan dengan
ruang hidung atau rongga hidung dan rongga mulut dan laring. Ya. Untuk bagian paring terdiri menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring itu batasnya mulai dari posterior dari koana sampai setinggi dari palatum molar. Sedangkan orofaring mulai dari setinggi palatum molar sampai ke aditus laringis. Setelah itu di bawahnya atau di bagian inferiornya setelah aditus laringis sampai ke bawah itu terdapat trachea. Itu merupakan laringofaring. Nah, batas dari nasofaring dengan rongga hidung itu ada koana. Batas orofaring dengan mulut itu terdapat isthmus oropharyngeum atau isthmus faucium. Sedangkan batas laringofaring itu merupakan aditus laringis. Jadi batas anterior dari nasofaring koana, orofaring itu isthmus faucium, sedangkan laringofaring itu aditus laringis. Nah, struktur orofaring dari sisi rongga mulut kita lihat di sini ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan di antara arcus palatoglossus dan pharyngeus itu terdapat tonsilla palatina. Ya. Selanjutnya otot-otot paring pada permukaan superior palatum molar. Nah, otot-otot faring ini berguna untuk melakukan depresi maupun elevasi dari faring, di mana faring ini juga nanti akan melakukan proses pendekatan, aproksimasi maupun elevasi maupun depresi. Nah, otot-otot faring yang berperan untuk proses ini terdapat musculus tensor veli palatini, musculus constrictor faring superior, musculus sphincter palatopharyngeal, dan musculus palatopharyngeus. Nah, fungsinya apa? Fungsinya misalnya seperti musculus palatopharyngeus itu memiliki fungsi untuk mengelevasi atau mendekatkan dari faring dan juga laring pada saat kita menelan maupun pada saat kita berbicara. Musculus constrictor pharyngeal superior itu juga berfungsi untuk melakukan konstriksi pada dinding faring pada saat kita menelan, sehingga pada saat kita menelan maka akan terjadi penutupan epiglotis dan juga rongga laring sehingga tidak terjadi proses tersedak. Nah, pada bagian paring itu terdapat 3 limfe nodi yang terdiri dari tonsilla palatina, tonsilla lingualis, dan tonsilla pharyngea yang membentuk namanya cincin Waldeyer, yang merupakan bagian cincin yang berperan sebagai pertahanan limfatik pada ruangan faring. Nah, di sini juga kita lihat beberapa tulang yang menjadi
penopang dari saluran nafas bawah. Di sini kita lihat bahwa pada dasar rongga mulut terdapat tulang hyoid, dan di bagian inferiornya kita bisa lihat adanya kartilago tiroid, yang pada laki-laki kita dapat melihat kartilago tiroid ini secara kasat mata lebih menonjol dibandingkan wanita. Mengapa? Karena sudut yang dihasilkan itu lebih lancip pada laki-laki, dan bagian inferior ini merupakan tulang rawan krikoid. Di antara tulang hyoid, oshyoid, dan juga kartilago tiroid terdapat membrana hyotiroid, di mana membrana hyotiroid ini nanti ditembus oleh arteri laryngeus superior dan juga nervus laryngeus internal yang merupakan cabang dari nervus vagus. Nah, laring ini merupakan suatu ruangan yang terletak di antara setinggi vertebra cervicalis 3 atau 4 sampai vertebra cervicalis 6. Pada anak-anak ukurannya itu sama dengan dewasa. Ukurannya sama, di mana diameter antero-posterior itu 2 kali lebih besar dibandingkan lateral-lateral. Mukosa lanjutan dari faring dan terus akan berlanjut sampai dengan trachea. Di sini di laring ini terdapat otot-otot ekstrinsik yang nanti berfungsi untuk menggerakkan laring terhadap organ sekitar, dan juga terdapat otot-otot intrinsik yang menggerakkan bagian laring. Pada laring ini terbentuk pada kehamilan pada minggu ke-4, berasal dari arcus pharyngeus 1 sampai dengan 6. Sedangkan laring ini merupakan suatu ruangan yang berbentuk piramida terbalik. Pintu masuk dari laring ini dinamakan sebagai adytus laryngis. Adytus laryngis. Laring memiliki batas anterior berupa epiglotis, batas anteriornya epiglotis. Ini epiglotis. Posterior puncak kartilago dari arytenoid. Sedangkan lateral plica epiglotica dengan tonjolan yang dibentuk ujung superior kartilago cuneiforme, membentuk tuberculum cuneiforme. Jadi adytus laryngis, adytus itu pintunya. Pintu ini batas-batasnya itu anterior epiglotis, posterior puncak dari kartilago arytenoid, dan sebelah lateralnya plica epiglotica. Nah, oleh rima glotis, ruang laring dibagi menjadi supraglotis dan sub atau infraglotis. Jadi yang membagi ruangan jadi supraglotis dan infraglotis adalah rima glotis. Rangka laring terdiri dari kartilago tiroid yang merupakan kartilago tunggal, dapat diraba kalau laki-laki merupakan jakun atau namanya Adam's apple. Ada dan ada artikulasi
krikotiroid. Sedangkan kartilago krikoid itu berbentuk tunggal, berbentuk seperti cincin, di mana fasies posterior lebih besar dari fasies anterior. Kartilago arytenoid itu terdiri dari 2 buah, mempunyai ligamen krikoarytenoid. Kita lihat ini adalah tulang epiglotis. Ini kartilago tiroid. Dia membentuk sudut, semakin sempit sudut maka akan semakin lebih menonjol. Nah, sedangkan di bagian inferior itu terdapat tulang berbentuk cincin. Ini adalah kartilago krikoid. Dan di bagian posterior yang merupakan batas tadi posterior itu adalah kartilago arytenoid yang terdiri dari 2 bagian, dekstra maupun sinistra. Ketiga tulang rawan tadi merupakan kartilago hialin. Orang dewasa mengalami kalsifikasi kecuali bagian arytenoid yang disebut pokok karena memberi bentuk laring dan berfungsi sebagai proteksi untuk mempertahankan jalan nafas. Juga selain ketiga tadi, kartilago tiroid, krikoid maupun arytenoid, terdapat juga kartilago epiglotis, kartilago corniculata yang terletak di superior arytenoid, dan kartilago cuneiforme yang terletak pada supromedial kartilago arytenoid. Nah, otot-otot pada laring terdiri dari otot ekstrinsik dan intrinsik. Otot-otot ekstrinsik itu berfungsi sebagai elevator atau mengangkat. Contoh yang termasuk dalam otot-otot ini adalah musculus mylohyoid, musculus thyrohyoid, musculus stylohyoid, musculus constrictor pharynx. Nah, musculus, kalau misalnya kita lihat musculus ini mylohyoid, thyrohyoid, berarti origo dan insersionya dari kedua bagian ini. Misalnya thyrohyoid, berarti ini kita bisa lakukan identifikasi pada waktu praktikum dari kartilago. Otot ini berasal dari kartilago tiroid sampai os hyoid. Mylohyoid, berarti kita bisa os hyoid sampai dasar dari lidah. Nah, otot-otot konstriktor pharynx, misalnya musculus constrictor pharynx superior, itu terletak di bagian dalam terhadap rabus mandibula. Sedangkan musculus constrictor pharyngeus medius itu bentuknya seperti kipas. Di sebelah anterior, otot ini berasal dari ligamentum stylohyoid dan cornu maius dan minus tulang hyoid. Sedangkan musculus constrictor pharynx inferior itu berbentuk kipas di sebelah superior tetapi berbentuk pipa di sebelah inferior. Bagian serabut yang melintas ke arah posterior ini, di sebelah luar terdapat musculus constrictor pharyngeus medius untuk berinsersi pada raffe pharynx. Nah, selanjutnya pada otot ekstrinsik juga terdapat otot-otot depresor. Otot-otot depresor ini termasuk otot atau musculus omohyoid, sternohyoid, dan sternothyroid.
Kalau kita lihat tadi otot-otot ekstrinsik, ada mylohyoid yang merupakan dasar dari lidah, ada stylohyoid, tiroid dan hyoid, dan juga ada sternotiroid, dari sternum ke sternohyoid, sternum ke oshyoid, dan omohyoid. Nah, otot-otot intrinsik, kalau ekstrinsik tadi elevasi dan depresi, sedangkan otot-otot intrinsik itu untuk mengendurkan plica vocalis. Contohnya musculus thyroarytenoid untuk menjaga tensor plica vocalis dilakukan oleh musculus cricothyroid. Sebagai otot abduktor, yaitu musculus cricoarytenoid posterior yang terkenal sebagai safety muscle posticus. Mengapa dikatakan safety muscle? Pada saat terjadinya paralisis, termasuk paralisis otot pada di leher, otot-otot leher, maka otot ini sangat tahan dan dia satu-satunya yang tidak mengalami paralisis, ya. Dan ini berfungsi untuk menjaga jalan nafas. Kita lihat lateral cricoarytenoid. Sedangkan otot-otot adduktor laring itu ditenggarai atau dilakukan oleh musculus cricoarytenoid lateralis, interarytenoid oblique, dan transversal. Nah, untuk membuka aditus laring itu dilakukan oleh musculus thyroepiglotica. Dan untuk menutup laring itu oleh musculus aryepiglotica. Kita lihat arah serabutnya. Kalau thyroepiglotica, dia akan menarik ke anterior sehingga terjadi pembukaan. Sedangkan ini berbentuk oblik, aryepiglotica, pada saat dia kontraksi, dia akan menutup aditus laring. Ya. Laring terdiri dari supraglutis, glotis, dan infraglutis, di mana plica vocalis mempunyai kemampuan untuk melakukan tegangan, tensor, aprokmasi, membuka dan menutup, dan vibrasi. Nah, fungsi ini, vibrasi, aprokmasi, tensor, itu akan mempengaruhi proses terbentuknya suara. Jadi musculus cricoarytenoid juga tidak murni intrinsik. Kontraksi dari otot ini dapat mengakibatkan tiroidnya turun, plica vocalis juga turun. Nah, tadi kita katakan bahwa cricoarytenoid posterior disebut dengan safety muscle, di mana otot ini tetap terbuka walaupun terjadinya paralisis. Vaskularisasi dan inervasi dari laring itu inervasinya berasal dari nervus vagus, di mana nervus vagus nanti akan bercabang menjadi nervus laryngeus superior yang nanti akan mempersarafi bagian atas dari laring, di mana
nervus laryngeus superior ini nanti akan bercabang menjadi nervus cabang dari internal yang nanti menembus bagian membrana tirohioid dan bagian cabang eksternalnya itu akan menembus membrana krikotiroid. Untuk bagian bawah itu dipersarapi oleh nervus laryngeus inferior yang merupakan kelanjutan dari nervus laryngeus recurrens. Dimana kalau yang sebelah kiri nervus vagus nanti akan mempercabangkan nervus laryngeus recurrens yang akan berbalik arah dari inferior ke superior. Dia melingkari pada bagian arcus aorta. Nah, kita lihat di sini otot-otot krikoarytenoid itu mendapatkan persarapan dari nervus laryngeus inferior dan termasuk juga plica vocalis berasal dari nervus laryngeus inferior. Nah, laryngeus superior dan inferior merupakan cabang dari nervus vagus, sifat motorik, sensorik dan juga otonom. Nervus laryngeus superior sebelah bawah ganglion nodosum carotid mempunyai dua cabang, yaitu ramus internus dan ramus externus. Ramus internus tadi menembus membrana tirohioid itu membawa serabut saraf sensorik ke daerah supraglottis, sedangkan ramus externus itu membawa serabut saraf motorik mempersarapi musculus krikotiroid. Sedangkan nervus laryngeus inferior yang kanan setinggi arteri subclavia kemudian menembus membran krikotiroid, selanjutnya bercabang memiliki dua cabang, yaitu ramus sensoris daerah subglotis, ramus motoris otot instriksi kecuali krikotiroid. Sedangkan yang kiri turun melingkari arcus aorta dari ventral, kemudian naik ke atas ke ligamentum arteriosum dan naik lagi. Selanjutnya nanti akan memberikan cabang ramus sensoris dan motoris. Vaskularisasi arteri laryngeus superior merupakan cabang dari arteri thyroidia superior yang merupakan cabang dari arteri carotis eksterna, dan arteri thyroidia superior ini merupakan cabang pertama dari arteri carotis eksterna. Arteri laryngeus inferior merupakan cabang dari arteri thyroidia inferior, di mana cabang arteri thyroidia inferior ini merupakan cabang dari arteri subclavia. Aliran limfe pada daerah laring, pada daerah supraglottis dari sinus piriformis ke cervical profunda. Sedangkan daerah subglotis itu di daerah paratrachea, tracheoesophagus juga. Ini tadi cabang-cabangnya dari arteri carotis eksternal. Itu cabang pertamanya adalah arteri thyroidia superior, sedangkan arteri thyroidia inferior itu merupakan cabang dari arteri subclavia. Dari subclavia naik arteri thyroidia inferior, laryngeus inferior. Begitu juga vena mengikuti dari arterinya. Lanjutan dari mukosa faring itu terdiri dari sel epitel mukosa yang terus mengarah ke trakea serta bronkus yang berbentuk kolumner epitel kolumner bersilia. Epitel squamosa
terdapat pada anterior epiglotis, tepi medial plica vocalis, dan tepi plica ari epiglotica. Kelenjar mukosa terdapat pada setiap tempat di laring kecuali tepi bebas dari plica vocalis. Nah, di bagian plica vocalis dan ventricularis terdapat namanya sinus Morgagni, di mana antara superiornya terdapat sakus laring, dan di sana terdapat banyak kelenjar yang berfungsi untuk lubrikasi dari plica vocalis. Nah, selanjutnya pada saluran nafas bawah itu juga terdapat cincin yang merupakan cartilago trachealis, di mana cartilago trachealis ini nanti dapat dilakukan pemotongan terutama pada cincin trachea 3 dan 4 untuk melakukan pembebasan jalan napas dengan yang disebut dengan tindakan tracheostomi. Trachea itu berada di bagian anterior dari eksofagus dan meluas dari laring superior sampai setinggi vertebra thoracis 4 atau 5, di mana nanti di sana akan bercabang menjadi 2, bifurcatio kanan maupun kiri. Lapisan dari dinding trachea dari dalam keluar, yaitu dari mukosa, submukosa, cartilago hyalin, dan tunica adventiticia. Mukosa pada trachea berisi dari epitel pseudo stratified dengan cilia, di mana cilia ini berfungsi untuk menyapu ke daerah bagian luar dari menyapu ke bagian superior untuk apabila terjadi masuknya debu, kuman yang nanti mereka dapat dikeluarkan melalui mekanisme batuk. Pada lamina propria terdiri dari jaringan ikat elastik dan jaringan ikat retikular. Nah, epiter kolumner bersilia ini juga memiliki sel goblet, yang nanti sel goblet ini akan menghasilkan cairan mukos yang berfungsi untuk melakukan melubrikasi dan juga menangkap kuman maupun debu yang masuk ke dalam trachea. Selanjutnya nanti akan didorong oleh cilia ke arah superior, dan ini merupakan proses proteksi dari saluran nafas bawah. Nah, ini adalah tindakan tracheostomi, di mana tindakan ini dengan cara memotong bagian trachea. Trachea nanti akan berlanjut menjadi bifurcatio bronchialis, nanti akan bercabang menjadi bronchus dextra maupun bronchus sinistra. Bronchus dextra itu cenderung lebih vertikalis dibandingkan yang sinistra. Sinistra itu lebih landai, sedangkan ini lebih vertikal. Hal ini mengakibatkan bronchus dextra itu lebih rentan untuk
menerima atau masuknya benda asing. Kalau misalnya masuk ke dalam trakea, maka yang lebih rentan untuk dimasukin atau masuknya benda asing itu berlanjut ke bronkus dextra dibandingkan di bronkus sinistra. Nah, trakea nanti masuk ke bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier, bronkiolus, dan terminal bronkiolus. Trakea berlanjut nanti sampai setinggi vertebra thoracalis 4 atau 5, bercabang menjadi bronkus primer atau bronkus principalis dextra maupun sinistra. Nah, di bagian dalam ini disebut bagian dalam bifurkasio trakea ini disebut dengan sebagai karina mukosanya. Nah, untuk penempatan endotracheal tube nanti kira-kira 3 sampai 7 cm di atas karina tersebut. Nah, kita lihat bahwa yang kanan ini cenderung lebih lebih lancip, hampir tegak lurus, lebih vertikalis, sehingga apabila ada benda masuk, benda asing, corpus alienum masuk, maka dia akan lebih mengarah ke kanan. Dinding torak. Torak batasnya pintu atas dada itu berhubungan dengan leher yang terdiri dari tulang iga tepi atas dari sternum dan vertebra thoracalis pertama. Nah, pintu bawahnya merupakan bagian yang ditutupi oleh diafragma. Isi dari torak itu meliputi jantung, paru, neurovaskular yang berhubungan dengan leher, ekstremitas, dan mediastinum. Dinding torak ini dibatasi juga oleh beberapa tulang, diantaranya tulang costa, os costa, os sternum, clavicula, di mana tulang-tulang ini berfungsi untuk sebagai penyangga, membentuk bentuk tubuh, dan juga proteksi. Untuk tulang costa terdapat 12 tulang costa, os costa, di mana pada costa 1 sampai costa ke-7 itu akan bersendi dengan vertebra thoracal dan juga os sternum. Sedangkan ke-8 sampai sampai 12 itu tidak langsung bersendi antara vertebra dengan os costa, tapi nanti akan membentuk arcus costarum. 8, 9, 10, 11 11 dan 12 nanti dia tidak menyatu. Nah, sedangkan os clavicula ini bersendi dengan manubrium sterni dan pada sternos clavicularis, di mana gerak sendi ini
nanti dilakukan secara sirkumduksi dengan lengan. Nah, klavikula ini juga melakukan proteksi terutama pada bagian kupula pleura nanti. Nah, rongga torak terbagi menjadi 3 kompartemen di mana terdapat 2 rongga pleura dan 1 mediastinum. Otot-otot dinding torak itu mengisi bagian sela iga, di mana di sela iga otot-otot ini juga melintas di antara sternum dan sela iga dan menyeberangi beberapa iga dari tempat asalnya. Otot-otot ini terdiri dari musculus intercostalis, subcostalis, transversus thoracis, serratus posterior superior, dan musculus serratus posterior inferior, musculus levator costar, dan juga diafragma. Musculus intercostalis itu mengisi sela iga, yaitu musculus intercostalis externus itu terdapat di bagian luar, sedangkan musculus intercostalis internus antara musculus intercostalis externus dan musculus intimi, intercostalis intimi, dan terdapat musculus yang dalam itu terdapat musculus intercostalis intimi. Nah, ini adalah musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, dan musculus intercostalis intimi. Ya. Nah, pada costa, pada tepi bawah costa itu terdapat alur yang disebut dengan sulcus costa, di mana sulcus costa ini nanti merupakan tempat lewatnya dari arteri, vena maupun nervus intercostalis. Oleh karena itu, apabila melakukan suatu tindakan, kita tidak boleh melakukan penusukan jarum melalui tepi bawah costa karena ditakutkan akan mencederai dari bagian arteri, vena maupun nervus dari intercostalis ini. Oleh karena itu kita melakukan penusukan di tepi atas dari costa. Pembuluh darah yang memberikan perdarahan pada musculus intercostalis ini terdiri dari arteri intercostalis posterior yang merupakan cabang dari, kalau misalnya intercostalis posterior yang 1 dan 2 itu merupakan cabang dari arteri intercostalis suprema, sedangkan selanjutnya dari 3 ke bawah 3 sampai 12 itu merupakan cabang dari aorta thoracalis. Sedangkan yang anterior itu merupakan cabang dari arteri mammaria interna. Arteri intercostalis posterior ini nanti akan beranastomosis dengan arteri intercostalis anterior. Ini kita lihat arteri mammaria interna atau trachea interna memberikan cabang di arteri intercostalis anterior, sedangkan yang posterior itu dari aorta thoracalis, dan 1 dan 2 itu merupakan cabang dari arteri suprema, arteri intercostalis suprema, yang nanti merupakan cabang dari arteri subclavia. Bila kita lihat dari penampang frontal, terdapat arteri intercostalis posterior mempercabangkan ramus kolateral yang turun menuju tepi bawah dari iga, dan inilah yang disebut dengan sulcus
costa, di mana sulcus costa terdapat dari arteri, vena, dan nervus intercostalis. Ya, selanjutnya kita masuk ke pleura. Pleura ini merupakan suatu selaput yang meliputi bagian paru yang terdiri dari pleura parietal dan pleura visceralis. Pleura parietal merupakan pleura yang berada di bagian luar dan dia menempel pada dinding toraks, sedangkan visceral itu menempel pada pulmonnya. Pleura parietalis dibedakan antara pleura costovertebralis, pleura diafragmatica, pleura cervicalis atau cupula pleura, dan pleura mediastinalis. Hal ini dibagi berdasarkan dia terletak atau beraposisi dengan bagian apa. Misalnya costovertebralis berarti dia di bagian yang beraposisi berhadapan dengan costovertebra, costalis. Bagian costalis, bagi anterior maupun posterior. Pleura diafragmatica yang menghadap ke diafragma, cervicalis itu yang menghadap ke cupula, merupakan cupula pleura yang nanti dia dilindungi oleh costa 1 dan juga os clavicula, dan pleura mediastinalis yang menghadap ke mediastinum. Ya. Jaringan ikat yang terdekat pada pars costalis bagian pleura itu adalah fascia endothoracica, pas diafragmatica itu fascia predico-pleuralis, sedangkan jaringan ikat yang terdekat pada pars mediastinalis adalah berbatasan langsung dengan jaringan ikat mediastinum medialis, sedangkan pada pleura cervicalis dan cupula pleura jaringan ikat yang terdekat yaitu membrana suprapleuralis atau dinamakan dengan fascia Simpson. Proyeksi dari batas paru dan pleura. Bila kita lihat dari linea sternalis, pada posisi paru kanan perpotongan dengan iga atau dengan iga ke-6 posisi paru, linea mid clavicularis paralel dengan iga ke-6, jadi paralel dengan iga ke-6, sedangkan linea medialis, linea axillaris medialis itu berpotongan dengan iga ke-8, sedangkan di linea scapularis pada bagian posterior dia berpotongan dengan iga 10, dan linea paravertebralis bagian belakang berpotongan dengan iga ke-11. Nah, bagaimana dengan posisi pleura parietal? Untuk pleura parietal yang kanan pada linea sternalis itu berpotongan dengan iga ke-7, sedangkan linea medio clavicula pada medio clavicula dia berpotongan dengan iga ke-8. Linea axillaris media untuk yang dextra, linea medialis axillaris media itu berpotongan dengan iga ke-10, sedangkan linea scapularis berpotongan dengan iga ke-11, dan linea paravertebra sampai ke dia setinggi dari vertebra ke thoracalis ke-12. Bagaimana yang kiri? Yang kiri pada linea sternalis dia sudah menyimpang pada kalau pleuranya pada iga ke-4,
Sedangkan di linea media clavicularis sinistra itu berpotongan dengan iga ke-8. Sedangkan linea axillaris media pleuranya sama dengan yang kanan. Cuman dia berbedanya kalau misalnya yang kanan pleuranya itu kalau paru dia mulai dari iga ke-6 sudah mulai bergeser, sedangkan yang kiri parunya pleuranya itu mulai dari iga ke-4. Iga ke-4 sudah mulai meninggalkan linea sternalis. Nah, ini tadi. Nah, cairan itu biasanya dapat mengalir ke kavitas pleura itu dan berkumpul biasanya pada recessus costophrenicus, ya. Dan di sana kita dapat melakukan tindakan untuk melakukan aspirasi dari pengeluaran cairan melalui bagian interkosta ke-7 bagian posterior, di mana nanti jarum dimasukkan ke bagian posterior, bagian superior dari os costa untuk menghindari cedera dari arteri vena dan nervus intercostalis. Nah, untuk chest tube, pemasukan chest tube biasanya dilakukan pada spasium intercosta ke-5 pada linea mid axillaris. Ya, untuk memasukkan chest tube kita di intercosta ke-5, sedangkan untuk aspirasi cairan kita di bagian posterior biasanya pada costa ke-7 bagian posterior. Nah, kupula pleura itu lebih tinggi daripada iga pertama sehingga tidak dapat terlindungi secara utuh. Jadi di depan ini masih ada clavicula, yang nanti clavicula tersebut juga membantu untuk proteksi, tapi tidak sepenuhnya diproteksi oleh iga 1 maupun clavicula. Nah, hilus pulmonalis kanan dan kiri, radix paru menghubungkan permukaan medial paru menuju jantung, di mana hilus ini terdiri dari terdapat bronchus principalis, arteri maupun vena pulmonalis, di mana pada bagian bawah dari hilus pulmonalis ini terdapat lipatan dari pleura yang disebut dengan ligamentum pulmonalis. Ini kita lihat bahwa secara gross anatomi terdapat base atau dasar, apex cupula, bagian costal, terus bagian cardiac notch untuk yang kiri. Nah, pembuluh darah dan bronkus itu masuk ke paru melalui hilus, di mana bagian hilus ini tidak tertutupi oleh pleura. Nah, pada facies mediastinalis, paru kanan dan kiri itu terdapat beberapa penekanan dari organ-organ yang bersintopi pada daerah tersebut. Misalnya pada bagian paru sinistra itu terdapat impresio kardiaka karena dia bersintopi dengan
jantung. Selanjutnya sulcus trachea, sulcus arteri subclavia, sulcus arteri carotis communis, sulcus aorta, sulcus esophagus itu juga dapat kita temukan di paru kiri. Sedangkan di paru kanan kita dapat melihat di sini adanya bagian superior itu sulcus esophagus, sulcus trachea, sulcus arteri subclavia, sulcus vena brachiocephalica. Di bagian dari superior dari hilus ini kita dapatkan sulcus arcus vena azygos. Terus ada juga di sini di sebelah kanan juga terdapat impresio cardiaca. Nah, percabangan bronkus primer yang kanan bronkus primer itu terdiri dari 3 lobus. Jadi nanti ada bronkus sekundernya 3 yang kanan, sedangkan yang kiri bronkus sekundernya ada 2 karena terdapat 2 lobus. Bronkus segmentorium bercabang dalam unit jaringan paru yang disebut dengan segmen bronchopulmonalis. Ini adalah divisinya. Misalnya bagian kanan terdiri dari bronkus lobaris superior, bronkus lobaris media, dan bronkus lobaris inferior. Nah, sedangkan yang kiri itu terdapat lobus superior, bronkus lobus superior, bronkus inferior, di mana lingung luar ini juga terdapat pada merupakan bagian dari bronkus lobus superior. Ini vaskularnya otot-otot pernafasan atau otot anggota badan yang melekat pada rangka dada. Ada musculus pectoralis mayor, musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior, dan musculus latissimus dorsi, di mana otot-otot ini membantu mengangkat iga-iga untuk memperluas rongga torak. Pada saat kita inspirasi, maka akan terjadi peningkatan diameter pengangkatan dari rongga paru, sehingga nanti akan terjadi peningkatan diameter dari antero posterior, lateral, dan antero posterior dari rongga torak. Dan otot-otot ini berfungsi untuk mengangkat iga-iga untuk memperluas rongga torak tersebut. Nah, musculus sternocleidomastoideus, musculus calenus pada leher itu untuk memfiksasi tulang-tulang yang menjadi tempat melekatnya, sehingga memungkinkan otot-otot yang menghubungkan tulang-tulang tersebut dengan iga-iga di sebelah bawahnya bekerja lebih efektif dalam mengangkat iga bagian bawahnya. Otot-otot punggung seperti musculus longissimus dan musculus iliocostalis itu juga berperan untuk mengelevasi bagian otot-otot bagian anterolateral pada dinding perut. Ini kita lihat musculus sternocleidomastoideus, calenus anterior, pectoralis minor. Ini arah mengangkatnya, lihat arah arrow-nya itu ke atas untuk lifting. Begitu juga latissimus dorsi, iliocostalis bagian atas, sehingga nanti akan terjadi pengangkatan pada os costa. Nah, arah kontraksi dari otot dinding perut itu musculus rectus abdominis, musculus obliquus abdominis internus, externus itu ke arah bawah, sehingga menyebabkan depresi atau menurunkan dari menurunkan dari diameter torak. Nah, kita lihat bentuk dari rongga torak itu tidak datar, tapi cenderung seperti oblik kayak gini, sehingga kita lihat
mekanisme pada saat kita inspirasi, maka akan terjadi peningkatan. Nah, peningkatan inilah yang pengangkatan inilah yang nanti akan memperbesar diameter dari rongga torak. Kita anggap pegangan ini merupakan kostanya. Pada saat dia lifting, kita angkat maka akan terjadi pelebaran dari diameter ini. Nah, hal ini juga dibantu oleh adanya kontraksi dari diafragma, di mana diafragma yang tadi bentuknya seperti dome shape atau bentuk kubah, dia akan cenderung mendatar, sehingga ini nanti akan memperluas dari diameter supero inferior. Ya, ini otot-otot untuk inhalasi. Inhalasi itu terdiri dari musculus sternocleidomastoidea, musculus calenus, intercostalis externus, otot-otot diafragma. Sedangkan untuk ekshalasi, untuk mengeluarkan nafas, itu dibantu oleh otot-otot perut, terutama otot rectus abdominis, obliquus externus, musculus intercostalis internus. Pada saat diafragma itu turun 1 cm dan terjadi pengangkatan pada kosta, maka tekanan intratorakhik itu akan turun. Kemudian 2-3 liter akan udara akan diinhalasi. Ini tadi. Sedangkan untuk nafas paksa, pada ekspirasi paksa, yang digunakan itu adalah otot-otot abdominal, di mana otot-otot abdominal itu akan memaksa diafragma untuk naik, untuk bentuk dome shape lagi, dan musculus intercostalis internus itu akan mendepresi dari kosta, sehingga nanti akan terjadi penurunan diameter. Sedangkan force inspirasi paksa itu dilakukan oleh musculus sternocleidomastoidea, scalenus, dan pectoralis minor, sehingga memaksa untuk terjadinya lifting dari kosta tersebut. Oleh karena itu kita lihat pada saat orang mengalami sesak nafas yang berlebihan pada saat PPOK, maka yang terdapat itu orang yang sering sesak, maka otot-otot sternocleidomastoideusnya akan cenderung lebih hipertrofi. Ini kita lihat perubahannya dari bentuk dome shape, terus nanti dia akan cenderung mendatar. Nanti dia balik lagi bentuknya seperti kubah. Ini kita lihat pada saat resting, terus pada saat dia normal inspirasi, dia akan turun, sehingga akan memperbesar diameter supero inferiornya. Nah, diafragma itu mendapatkan persarafan dari nervus phrenicus. Nervus phrenicus ini berasal dari cervicalis 3, 4, 5, sehingga apabila terjadi peradangan pada diafragma, itu akan memberikan rasa nyeri alih ke daerah pangkal bahu maupun leher. Nah, pada diafragma itu ditembus oleh aorta melalui hiatus aorticus setinggi vertebra thoracalis 12, oleh esofagus melalui hiatus esofagus setinggi vertebra thoracalis 10, dan vena cava inferior itu setinggi dari vertebra thoracalis 8. Baik, sekian untuk penjelasan pada kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.